Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian melakukan Allah. Benarkah para sahabat Nabi itu tidak memiliki karomah? Ya. Sahabat sekalian melakukan Allah, ini pertanyaan juga unik ya. Karena memang kalau dari segi pendekatan biografi, sangat sedikit kita mendapati para penulis-penulis, para ulama-ulama kita yang coba membahas biografi sahabat Nabi dari sisi pendekatan karomah-karomah. Kebanyakan kan hanya membahas zaman pasca setelah sahabat Nabi SAW, yaitu para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, ya Syed Abdul Qadir Jilani, atau misalnya Imam Al-Junaid dan sebagainya. Karomah-karomah beliau ini yang justru diangkat-angkat. Terus bagaimana dengan karomah para sahabat Nabi? Ini kan tentu menimbulkan pertanyaan. Karena kalau membandingkan kedudukan sahabat Nabi, lah jauh. Mereka ini sudah melihat Nabi SAW, sudah tasdik, sudah beriman kepada Nabi SAW. Ya, dan makom para sahabat Nabi SAW itu jauh lebih tinggi daripada makom kita. Ya, bahkan sekedar bertemu dengan Nabi SAW, itu makom sahabat langsung melesat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apakah para sahabat Nabi ini tidak memiliki karomah? Nah, ini yang harus kita luruskan dulu teman-teman sekalian ya. Maka sahabat sekalian melakukan Allah. Jadi mengacu kepada ayat di dalam Al-Quran di mana Allah menyebutkan tentang karakter para wali-wali Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah." Jadi karakter wali itu mereka tidak takut lagi kecuali kepada Allah. Mereka tidak bersedih hati karena mereka faham bahwa di alam semesta ini ada yang ngatur. Maka semua kejadian apapun itu, bahkan yang menimpa dirinya, itu mereka faham bahwa itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter dasar daripada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Maka dengan karakter yang seperti ini, dengan keyakinan mereka bahwa mereka punya Allah, maka Allah muliakanlah mereka. Allah berikan mereka apresiasi karena mereka telah beriman, telah meyakini, telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bentuk apresiasi itu? Diberikan lahumul busyra. Busyra, kabar gembira. Apa bentuk kabar gembiranya? Di antaranya adalah karomah. Ya, kalau orang Indonesia bilang karomah keramat. Jadi kesaktian ya, kurang lebih seperti itu. Ya, hal-hal yang di luar nalar kebiasaan kemampuan manusia biasa. Nah, apakah sahabat tidak memiliki yang seperti ini? Sahabat-sahabat sekalian melakukan Allah, sahabat Nabi itu hidup di zaman mana? Atau dengan siapa beliau hidup? Kita semua sepakat bahwa para sahabat Nabi hidup dengan Nabi SAW. Ya, bertemu, bertatap muka, bahkan bercengkrama dengan Nabi SAW. Maka karomah itu teman-teman sekalian ibarat seperti cahaya, pelita, dan juga hiasan. Cahaya itu akan bermanfaat pada kondisi seperti apa? Apakah pada kondisi yang terang benderang atau malah sebaliknya bermanfaat pada saat kondisi sedang gelap atau pada situasi gelap? Maka kita akan memilih yang kedua. Tentu cahaya itu akan bermanfaat ketika dia berhadapan atau di tengah-tengah kegelapan. Sama seperti perhiasan yang kita sebutkan tadi. Perhiasan itu karena sifatnya dia menghiasi, maka dia akan lebih terlihat istimewa ketika digunakan oleh misalnya orang-orang yang tidak sempurna. Dia akan melengkapi kesempurnaan itu. Sama seperti cahaya yang kita sebutkan. Maka Nabi SAW sebagai pembawa pelita, beliau sebagai permisalan seperti matahari, cahayanya sangat terang benderang. Maka sahabat Nabi SAW tidak butuh cahaya-cahaya untuk menguatkan iman mereka. Karena sifatnya daripada karomah ini kan menguatkan keyakinan, menguatkan iman kita kepada Allah. Maka sahabat Nabi SAW nggak butuh itu. Karena mereka telah melihat karomah yang paling utama yang terjadi di dalam diri Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tentu kalau Nabi bukan karomah tapi mukjizat. Ini mereka nggak butuh penguatan lagi. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya
oleh murid-muridnya perihal kondisi yang seperti ini. Jadi pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan baru, pernah ditanya dahulu. Ya, yaitu di zaman Imam Ahmad. Wahai Imam, kenapa para sahabat Nabi itu sangat sedikit ditampilkan sisi karomahnya? Dijawablah oleh beliau bahwa karomah itu sifatnya untuk menguatkan iman, untuk menguatkan keyakinan. Nah, jadi pertanyaan, ya, para sahabat Nabi, apakah mereka iman mereka lemah? Nggak butuh itu. Maka dari segi keimanan para sahabat Nabi SAW luar biasa beriman kepada Nabi SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kalau sekiranya kami para sahabat Nabi diperintahkan untuk masuk ke dalam lubang, maka mereka akan sami'na wa ata'na kepada Rasulullah sebagai wujud iman mereka yang kokoh kepada Allah dan Rasulullah. Maka mereka nggak butuh, ya, karomah itu. Namun bukan berarti ya sahabat Nabi tidak diberikan karomah. Banyak kok. Di antaranya yang sangat masyhur adalah karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beberapa karomah yang Allah berikan kepada beliau, di antaranya bisa mengusir jin, ya. Suatu ketika pernah terjadi masa paceklik di Mesir, di mana pada saat itu yang menjadi gubernur adalah Amr bin As. Kemudian beliau diperlihatkan di dalam mimpi bahwa sungai Nil ini akan meluap airnya, akan bertambah airnya, ya, kalau diberikan tumbal perempuan yang, kalau bahasa kita perempuan jomblo lah ya, maka dia akan mengeluarkan air. Sampailah berita ini kemudian kepada Sayyidina Umar. Beliau segera menuliskan di dalam surat itu, disampaikanlah kepada Sayyidina Amr bin As, yang berisi kurang lebih sampaikan kepada sungai Nil, ya, dengan nama Allah tentunya. Beliau tulis bahwa kalau engkau, ya, mengalir karena engkau sendiri yang membuat air itu mengalir, maka nggak usah mengalir, kata Sayyidina Umar. Tapi kalau yang membuat engkau mengalir itu adalah Wahidul Qahhar, Allah yang tunggal, yang maha kuasa, maka dengan nama Allah mengalirlah. Kemudian di bagian penutup surat itu kata Sayyidina Umar, tolong lemparkan surat ini ke dalam sungai Nil, sebutkan nama saya. Sampailah surat itu kepada Sayyidina Amr bin As, beliau membaca dan beliau sami'na wa ta'na. Kemudian menggulung kertas itu di depan sungai Nil, kemudian beliau meneruskan pesan Sayyidina Umar bahwa surat ini dari Sayyidina Umar ibn Khattab, dilemparkanlah. Seketika itu apa yang terjadi? Sungai itu langsung melimpah ruah. Ya, inilah salah satu bentuk karomah Sayyidina Umar. Jadi para sahabat Nabi bukan tidak diberikan karomah, banyak. Hanya saja sebagai bentuk penguatan kepada kita nih umat akhir zaman, itu tidak butuh seperti itu, karena karomah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Arabi bahwa karomah itu ada dua. Ada karomah yang bersifat hissi, ada karomah yang bersifat maknawi. Yang hari ini difahami oleh kita, orang-orang awam, bahwa karomah itu hanya terbatas kepada hissi. Orang bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air. Itu disebut karomah. Padahal itu bukan karomah yang paling utama. Kalau terbang di atas udara, jalan di atas air, dukun mah juga bisa. Kan hari ini ada film-film ya, Superman bisa terbang di atas udara. Itu bukan sesuatu yang spesial bagi hamba-hamba Allah yang khusus ini. Tetapi ketika mereka bisa istiqomah di jalan Allah, mereka bisa istiqomah beribadah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah karomah yang paling utama. Maka kata beliau, karomah yang paling tinggi bukan yang bisa terbang di atas udara, bukan yang bisa berjalan di atas air, tetapi karomah maknawiyah, yaitu Allah jaga keistiqomahan hamba tersebut. Dan kita bisa lihat para sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka istiqomah, membersamai, beriman dan cinta kepada Rasulullah hingga akhir hayat. Inilah karomah tertinggi, sehingga tidak butuh pembuktian apapun untuk menguatkan iman mereka. Karena di dalam diri mereka, di hadapan mereka, itu Sayyiduna Muhammad SAW adalah karomah terbesar yang pernah Allah berikan kepada mereka. Maka tidak butuh lagi tambahan penguatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.